Saya masih bersama Muhammad Mardiono. Ia adalah pelaksana tugas Ketua Umum P3, partai politik berbasis Islam dan berlambang Ka'bah. Sudah 11 kali ikut pemilu, tapi berdasarkan perhitungan suara KPU baru di pemilu kali ini tidak lolos ambang batas masuk Senayan. Pak Mardiono, banyak pengamat dan analisa-analisa yang mengatakan P3 yang mendukung Pak Ganjar dan Prof Mahfud berkoalisi dengan PDIP adalah salah satu bentuk salah arah. Apa tanggapan Pak? Ya, Mbak Rosi, mungkin pengamat yang mengatakan salah arah setelah kita tidak berhasil. Tetapi ketika kami dulu mendeklarasikan Pak Ganjar, itu banyak pengamat yang memuji P3. P3 adalah memilih langkah yang tepat. Pada waktu itu? Ya. Tapi kan waktu itu Pak kalau tidak salah 5 hari setelah 21 April 2023 pada waktu Bu Mega mengumumkan Pak Ganjar sebagai capres PDIP, 5 hari setelah itu langsung Bapak mengumumkan hal yang serupa. Apa yang terjadi atau situasi apa yang membuat Pak Mardiono harus gercep sekali untuk mengumumkan itu? Mbak Rosi, di tingkat bawah itu sudah ada 14 provinsi, kemudian beberapa provinsi lagi menyusul dengan memberikan dukungan mengirimkan surat yang tanpa dideklar ke publik dengan melalui deklarasi resmi di lapangan. Itu sudah jumlahnya 16 lebih, artinya kita sudah 16 lebih. Ya, provinsi yang mendeklarasikan Pak Ganjar. Itu 5 bulan ya, 5 bulan sebelum PDIP mendeklarasikan Pak Ganjar Pranowo. Dia dicalonkan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Ya, P3 sudah itulah. Kenapa? Karena memang di bawah sudah juga membaca bahwa survei-survei Pak Ganjar pada saat itu sangat tinggi di antara tokoh-tokoh yang lain. Pada waktu itu memang tinggi. Begitu. Ya. Tetapi apa yang membuat Pak Mardiono meskipun ada surat dari provinsi untuk merekomendasikan, tetapi kemudian 5 hari setelah itu langsung mengumumkan. Karena misalnya begini Pak, survei dari LSI itu Oktober 2023 itu mencantumkan bahwa kalau pemilih P3 itu secara internal P3 itu 41,9%-nya itu justru memilih Pak Prabowo. Lalu kemudian 33%-nya pilihan pada Pak Anies. Baru kemudian di bawah itu baru 25% pilih Pak Ganjar. Yang ingin saya katakan adalah 2 justru yang teratas itu adalah bukan dari capres yang Pak Mardiono umumkan. Ini yang disebut sebagai salah langkah dan salah memilih Pak Capres. Jadi harus kita pisahkan. Jadi survei yang menilai secara umum bahwa Pak Ganjar saat itu ada di yang tertinggi di antara tokoh-tokoh yang lain, ini harus kita tempatkan yang pertama dulu. Nah, kemudian survei yang mengatakan bahwa konstituennya P3 ini berada dalam posisi ketiga arah itu adalah hal yang berbeda. Ya, tetapi kan saya sebagai ketua umum partai saya harus menjawab dari apa yang digagas oleh grassroots kami, dan kemudian saat itu survei secara umum memang Pak Ganjar dia unggul. Nah, kemudian kalau tadi Mbak Rosi bertanya dengan P3 bahwa kenapa kok seburu-buru itu ya kita ingin segera meluruskan kepada tadi yang kalau dari survei ketika maaf ya Pak Mardiono, kan waktu itu sebenarnya sudah ada KIB ya kalau nggak salah waktu itu. Ada Golkar, ada PAN, dan Pak Mardiono juga ada di situ. Tetapi kan kemudian Pak Mardiono yang lompat sendiri. Banyak yang mengatakan sesungguhnya kenapa Pak Mardiono secepat itu mengumumkan, memang pada waktu itu ada permintaan dari Pak Jokowi. Enggak ya, kalau dalam hal permintaan agar saya mendeklarasikan tentu itu tidak ya. Tetapi kemudian saya atau P3 sebagai partai koalisi pemerintah, karena P3 sebagai koalisi pemerintah, ya tentu dalam hal tertentu kita mendiskusikan dalam hal perpolitikan nasional kita, perpolitikan P3 tentu itu tidak akan terelakkan. Ya tentu ada itu komunikasi itu. Kan mustahil. Dan maksudnya linearnya adalah Pak Jokowi PDIP Pak Ganjar, sehingga merasa menjadi bagian dari pemerintah, keputusan itu yang Pak Mardiono ambil. Kira-kira itu yang ingin Pak Mardiono katakan?
bagian. Ya, bagian. Tentu analisa politik itu tidak kemudian muncul dari satu sumber analisa ya. Tentu kita merangkum dari banyak analisa yang terjadi yang muncul kemudian menjadi sebuah kesimpulan dari survei. Kemudian kalau kita melihat ya P3 sebagai partai koalisi pemerintah ya, Pak Presiden Jokowi juga sebagai kader PDIP, kemudian PDIP partai PDI Perjuangan juga sebagai pemenang pemilu ya. Ya tentu itu menjadi bagian dari awalnya mungkin Pak Mardiono merasa lebih cepat supaya merasa lebih ikut bagian dari yang membeli saham premium. Iya, jadi kalau pedagang ya kalau mau beli saham ya seri A ya, supaya dia lebih awal kita bisa mendapatkan nilai yang masih harganya rendah tetapi value-nya akan lebih dan ternyata tinggi ketika ini semua tidak terjadi seperti yang Pak Mardiono lihat atau prediksi, Pak Mardiono mau mengakui bahwa salah arah? Saya tidak tidak memutuskan dalam hal ini kemudian bagian menjadi salah arah tidak, tetapi saya akan menempatkan dari bagian dari ini pembelajaran sebuah perjalanan politik yang ini harus kita catat penting ya untuk dijadikan pijakan ya untuk di masa-masa yang akan datang. Itulah ini adalah pil pahit. Pelajaran apa misalnya bahwa jangan terlalu cepat atau kemudian jangan karena begini kan Pak Mardiono kan awalnya one team press, ya. Juga masih utusan presiden, ya. Artinya memiliki jalur komunikasi yang tentu tidak sulit. Mengapa itu tidak bisa Bapak sense politik itu tidak bisa Bapak dapatkan? Atau membaca arah itu tidak bisa Bapak dapatkan? Saya pikir kita harus pisahkan ya dalam konteks kita sebagai koalisi pemerintah ya, Bapak Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai kepala negara ya. Nah kemudian partai politik itu adalah partai politik ya harus kita pisahkan walaupun juga partai politik P3 ini sebagai partai yang menjadi koalisi pemerintah. Jadi konteksnya ini tidak seperti kemudian komandan ya, sebuah komandan batalion ya sebagai komandan sebagai prajurit. Itu konteksnya bukan ada di situ. Kemudian komunikasi yang tadi Mbak Rosi maksud dengan Bapak Presiden, tentu komunikasi itu ada, tetapi harus terpisah mana komunikasi dalam kedinasan saya, apakah itu baik pada saat itu saya menjadi menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang dimana saya membidangi bidang kesra, kemudian saya sebagai utusan khusus Presiden setelah saya menjabat sebagai ketua umum partai politik karena itu undang-undang tidak mengizinkan, ya tentu komunikasi yang kita bangun kepada Bapak Presiden adalah komunikasi kedinasan. Kemudian saya sebagai ketua umum banyak ketua umum partai lain juga membicarakan banyak hal tidak tentang partai kedinasan. Banyak juga bertemu untuk membicarakan hal-hal yang bersifat di luar urusan kabinet tapi tentang kebangsaan yaitu soal politik Indonesia. Kalau Pak Mardiono tidak mengambil langkah itu ya berarti Pak Mardiono nggak salah kalau ketinggalan kapal. Saya juga sama, saya juga bertemu sama dengan ketua-ketua umum partai politik yang terdahulu ya. Misalnya apakah bertemu khusus dengan Bapak Presiden ya, empat mata misalnya sama, kita juga lakukan itu. Kita juga dan waktu itu arah pembicaraannya apakah memang sebenarnya ya memang harus mendukung atau ada semacam gesture bahwa memang mendukung Pak Ganjar atau kemudian hal yang lain karena saya ingin mendapat gambaran bagaimana mungkin P3 yang dianggap rasanya tidak memiliki karakter yang cukup pas untuk segera buru-buru dan tapi ternyata itu diambil oleh Pak Mardiono dan ternyata ini akibatnya lihat tidak P3 harus mengambil risiko kehilangan pemilih tradisionalnya. Kan ada partai yang tidak selamat di bawah kepemimpinan Pak Mardiono. Ya sekali lagi saya tidak ditinggalkan oleh pemilih tradisional itu tadi ya karena P3 saat ini secara nasional itu di kabupaten kota di daerah tadi kita masih mendapatkan 8 juta lebih suara.